Mid-Pies tahun 92. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah mobil yang melipir di pinggir jalan. Dikarenakan sang pemilik mobil mengalami ban bocor. Ia adalah John. Sang pemilik mobil itu pun segera mengecek bagasinya untuk mengambil ban cadangannya. Namun sial, ia tak membawa ban cadangannya. Dan diketahui si John ini ternyata membawa seseorang penumpang yang tengah berlumur marjan. Ya, John adalah seorang siopet yang cukup ganas. John pun akhirnya berjalan sembari menghadap pada seseorang yang mau memberi tumpangan. Akhirnya setelah beberapa saat menunggu, datanglah seorang wanita yang bernama Magnolia yang sedang memberikan tumpangan kepadanya. John pun kemudian memaksa Magnolia untuk turun dari mobilnya. Magnolia pun menolak untuk turun. Namun sebagai gantinya dia akan memberikan pelayanan apapun yang John inginkan. Mereka pun akhirnya menepi ke sebuah perkebunan yang cukup sepi. John pun dengan sigap langsung melakukan unboxing kepadanya. Lantas setelah beberapa saat mereka pun selesai. John terlihat kelelahan dan saat itulah Magnolia mengeluarkan kode besinya. Dan ia seketika mengencus otak-otak milik si John. Setelah itu Magnolia pun langsung membawa John dan segera kembali ke rumahnya. Begitu tiba di rumah, ia pun disambut oleh bibinya yang bernama Lee. Magnolia mengatakan bahwa dia sedang membawa kabar baik karena ia membawa seseorang pria dengan berat sekitar 90 kilo. Sang bibi pun langsung happy banget. Nah, ternyata keluarga Bibi Lee ini memiliki bisnis kuliner yang dimana bahan utamanya dari bisnis Bibi Lee ini adalah pai daging. Bisnis ini pun telah berlangsung turun-temurun dan saat ini ditinggal bersama 5 keponakannya yang berparas sangat cantik tuh. 5 keponakan Bibi Lee ini pun memiliki posisi dan ambil dalam bisnisnya mereka, di mana letak mereka bertugas untuk mencari pria yang sesuai dengan kriteria resep makanan Bibi Lee. Pai dari dapur Bibi Lee ini pun sudah dikenal luas oleh masyarakat di sana. Cukup banyak pesanan yang dibuat olehnya setiap hari, karena memang cita rasa yang cukup khas dan dihadirkan dalam daging yang sangat delisius tersebut. Lantas setelah Von mengantarkan daging rumah itu kepada pelanggan, ia pun segera pulang ke rumah lagi. Di tengah jalan, Von pun bertemu dengan seorang pria yang tengah berjalan kaki. Dia pun menghampiri pria tersebut. Ia bernama Bob. Ia pun memberikan tumpangan kepadanya. Dari kejauhan, seorang pria tua bernama Andy ternyata melihat Von yang telah memberi tumpangan kepadanya. Di perjalanan pulang, ia pun mengajak Bob untuk mampir ke rumahnya. Begitu tiba di sana, Von pun mulai memancing Bob. Namun sebelum itu, Von pun memintanya untuk mengambilkan balon pengaman yang ada di gudang miliknya. Namun begitu Bob membuka pintunya, ternyata gudang itu pun langsung memiliki jebakan yang mengeluarkan pisau. Dan Bob pun akhirnya meninggoy. Pada keesokan harinya, Carol keponakan Bibi Lee ini terlihat sedang kesulitan karena ban mobilnya yang bocor. Untungnya seorang sheriff bersama Tom sedang patroli di dekat sana. Ia pun langsung menawarkan tumpangan kepada si Carol untuk diantarkan menuju ke rumahnya. Namun begitu sampai di sana, sheriff pun disambut hangat oleh Bibi Lee. Mengetahui ban mobil Carol yang kempes, Lee pun langsung menyuruh Larry, pembantunya tersebut, untuk mengurus mobil Carol. Bibi Lee pun kemudian menawarkan Tom untuk makan siang di rumahnya. Tom pun mulai melahap pai milik Bibi Lee, tanpa mengetahui apa yang dibalik bakwan tersebut. Pai Bibi Lee itu pun dipuji-puji olehnya. Ia berkata bahwa tidak ada yang bisa menandingi pai buatan Bibi Lee. Singkat cerita, setelah makan, Tom pun segera pulang untuk melanjutkan patrolinya. Di tengah jalan, Tom pun bertemu dengan si Larry. Tom pun kemudian menawarkan Larry untuk memberikan tumpangan agar cepat sampai ke lokasi mobil si Carol. Dan akhirnya setelah sampai mengantarkan Larry, Tom pun kembali ke kantornya. Begitu tiba di ruangannya, Tom pun dikejutkan dengan keberadaan seorang pria di sana. Ternyata pria tersebut bernama Harold. Ia adalah seorang detektif yang ditugaskan untuk mencari pria bernama Bob yang hilang secara misterius di wilayahnya Tom. Bob pun dikabarkan terakhir kali terlihat di kota Penance. Tom pun mulai mengatakan bahwa dia bersedia untuk membantu si Harold dalam pencariannya. Harold pun berkeliling untuk menanyakan keberadaan Bob. Dan akhirnya setelah seharian, Harold pun bertemu dengan seorang pria bernama si Andy. Andy mengatakan kalau kemarin dia melihat pria itu diberi tumpangan oleh si Von. Harold pun lantas bertanya di mana alamat rumah si Von. Andy pun memberitahu untuk menyuruh Harold pergi ke ujung kota karena Von tinggal di sana bersama dengan bibinya. Sementara itu, Larry yang udah beres mengganti ban menuju bengkel untuk memperbaiki ban yang bocor tadi agar ia dapat menggunakannya kembali tuh.
Kembali ke rumah Bibi Lee, dia pun terpantau sedang memasak bersama dengan keponakannya yaitu Carol dan Sky. Dikarenakan stok daging yang sudah mulai menipis, Bibi Lee pun meminta kepada keponakannya itu untuk mencari daging segar yang baru. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke jalan utama untuk mencari sasaran empuk. Singkatnya, setelah beberapa saat mereka pun mendapatkan rezeki nomplok karena ada sekelompok boyband yang sedang di jalan tersebut. Sebelumnya mereka udah menabur paku tuh di jalan itu, dan mobil si boyband itu pun akhirnya kempes. Ia pun melipir ke pinggir jalan. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh si Carol dan juga Sky. Akhirnya setelah berbincang, mereka pun memutuskan untuk mampir ke rumah Bibi Lee yang memang letaknya tuh gak begitu jauh dari sana. Nah, begitu sampai di rumahnya, mereka pun semua disambut hangat oleh si Bibi Lee. Bibi Lee tentunya langsung menyediakan makanan pie buatannya untuk mereka cicipi. Boyband yang terdiri di atas 4 orang itu pun diperkenalkan oleh Bibi Lee kepada keponakannya, yang mana keponakannya Bibi Lee tersebut sangatlah menarik di matanya. Singkat cerita, malam pun tiba, mereka kembali diajak makan malam mewah oleh Bibi Lee. Dan keponakannya itu pun akhirnya memperkenalkan satu keponakannya lagi tuh, ia bernama Baby. Ia memiliki keterbelakangan yang membuat fisiknya membesar, namun tingkahnya masih seperti anak kecil tuh. Namun bukannya mendapatkan respon yang baik, boyband yang bernama John ini pun malah menertawakan si Baby. Magnolia pun akhirnya memulangkan Baby ke kamarnya, dibantu oleh seorang boyband yang bernama Doc. Doc pun ternyata sangat berharap kepada si Magnolia. Namun sayang, bukannya mendapati Magnolia, ia malah harus meninggal dengan cara yang sangat membangunkan. Sementara itu, Sky marah kepada John karena tadi ia menertawakan si Baby. John pun akhirnya meminta maaf dan ia mulai merayu Sky. Dan setelah selesai marahan, Sky pun mulai mau melakukan kegiatan kerja kelompok bersama di ruangan bawah tanah. Dan di saat itulah Sky pun langsung memulangkan John ke dunia lain. Sementara itu, Vaughn mengajak si Bill mampir ke sebuah kamar yang desainnya sangat unik. Lantas ketika Bill selangkah lagi bisa mendapatkan kerja kelompok dengan si Vaughn pun langsung melaksanakan aksinya. Kini ternyata hanya tersisa Craig yang ada di rumah itu. Dia pun mulai merasa curiga karena teman-temannya yang tak kunjung balik. Dan Carol pun akhirnya langsung saja mengereknya untuk menuju ke kamarnya. Dan lagi-lagi di kamar itu Carol pun melakukan aksi yang sama. Dan pada malam itu juga mereka pun langsung mengolah para boyband tersebut. Kemudian mereka pun mulai sadar kenapa pembantu mereka yaitu Larry tak kunjung pulang. Ternyata sejak tadi pagi Larry terciduk sama mekanik di bengkel karena telah membawa potongan tulang di bagasi mobil mereka. Dan ia pun langsung dilaporkan oleh si sheriff. Kini ia tengah dimintai keterangan oleh si Tom. Larry pun mengatakan kepada Tom bahwa dia yang melakukan semua ini. Larry berbohong karena dia sudah menganggap Lee dan keponakannya adalah keluarga sendiri. Dan intinya dia mau melindungi keluarga Lee dan keponakannya. Tom pun menduga bahwa kehilangan Bob adalah karena ulah si Larry. Tanpa mengetahui cerita yang sebenarnya, Tom pun memberitahu kasus ini kepada Lee. Dan ia menceritakan bahwa pembantunya adalah seorang psikopat. Di sisi lain, ternyata Harold sudah sampai di rumah Lee. Kedatangannya pun disambut sangat hangat oleh Magnolia. Harold bilang kalau dia menemui Vaughn untuk menanyakan keberadaan si Bob. Magnolia pun langsung menyuruhnya ke halaman belakang karena Vaughn yang sedang berenang di sana. Nah, di sini maksud hati ingin menanyakan keberadaan Bob, ternyata Harold malah kepincut oleh kecantikannya si Vaughn. Dia pun akhirnya ikut berenang di kolam tersebut. Dan karena itulah Harold harus dipulangkan ke dunia lain. Singkat cerita, pada keesokan harinya Tom pun mulai mendatangi rumah Bibi Lee. Dia pun mulai menceritakan bahwa Larry pembantunya telah melakukan kesalahan yang benar-benar gokil. Dan kesalahan tersebut masih di luar prediksi kita semua. Dan Tom mengatakan bahwa dia terpaksa harus menindaklanjuti masalahnya ini karena hukum. Lantas setelah itu di sini Vaughn meminta bantuan kepada Tom untuk memperbaiki mesin penghalus daging. Yang katanya tuh mesinnya emang lagi rusak. Tom pun mulai mencoba melihat mesin itu dan dia pun mulai memperbaikinya. Namun di sisi lain tiba-tiba Vaughn menyalakan mesin tersebut. Dan lagi-lagi Tom pun akhir harus ikut berpulang ke dunia lain bersama dengan anggota boyband dan juga Harold. Buset dah, gak habis pikir nih film. Dan akhirnya film pun selesai.